Cara gampang jadi fresh graduate dengan gaji 2-3 digit. Trik yang aku berikan insya Allah ampuh. Yuk, simak baik-baik. Apa kabar semua? Selamat datang di Tata Channel, Tata Sharing. Akhirnya gue bisa sharing lagi setelah sekian lama gue vakum ya. Kita akan bahas topik tentang yang gak mungkin bisa kalian lewatkan, yaitu fresh graduate yang pengen langsung jemplung ke dunia kerja dengan gaji 2-3 digit. Jadi siap-siap dapetin tips dan trik yang menarik dari aku. Pertama, mulai dari mana sih Kak? Oke, mulai dari mana? Jadi pertama-tama kita harus punya gambaran ya yang jelas tentang karir yang kita incar atau karir yang pengen kalian tuju gitu. Gak usah malu-malu, explore aja dan coba deh di bidang yang emang kamu minati. Gak ada yang salah kok. Ya yang salah itu adalah kamu yang gak mau mencoba. Meskipun kamu belum tahu persis kira-kira kamu fashionnya di mana, tapi yang penting kamu tetap aja semangat karena memang kita tuh harus mencoba dulu baru kita bisa menentukan. Jadi waktu itu gue jadi mahasiswa di semester pertama, nah gue juga sama. Jadi gue tuh nggak tahu gue mau kemana. Jadi gue sempet ada project sama senior gue dan senior gue nanya, lu nanti lulus kuliah mau kemana? Jadi kalau lu udah megang ijazah, lu mau taruh di mana ijazah lo gitu. Dan gue kayak berpikir iya ya. Terus habis itu gue sempat ditanya juga sama senior gitu, skill apa yang bisa lu jual di perusahaan itu. Dan gue kayak berpikir oh iya gue bisa menjual apa ya. Oke lah kalau gue bisa memakai ilmu-ilmu yang gue dapatkan di perkuliahan kayak materi-materi tentang kesehatan, olahraga, karena kan gue jurusan olahraga. Tapi di situ gue merasa ada salah satu yang mungkin harus gue dapatkan dan skillnya memang harus gue asah. Dan akhirnya di semester 2, 3 itu 2, 3, 4 kalau nggak salah ya, itu gue udah mengikuti beberapa pelatihan skill, gue magang, gue kerja part time gitu. Dan gue memang benar-benar mencoba semuanya hingga akhirnya gue mengkerucut jadi satu. Oh gue cocok di bidang ini, jadi gue mau spesifik gitu. Jadi gue kalau saya bilang udah ada persiapan di semester awal gue harus kemana, nanti setelah lulus gue lanjut kemana. Yang kedua adalah bikin CV yang hits. Jadi langkah selanjutnya adalah kalian bikin CV yang menarik, yang bikin orang itu terpukau. Sertakan proyek-proyek apa yang kalian kerjakan selama masa kuliah, magang, atau pengalaman kerja lainnya gitu. Pokoknya bikin mereka ya atau HRD jadi terpukau kayak wah keren ya, ternyata dia banyak banget nih pengalaman dan sesuai gitu apa yang mereka cari. Kalau kayak gitu kan udah pasti lo bakalan diambil atau lo lanjut ke tahap berikutnya, yaitu interview. Yang ketiga, isi lemari skillmu dengan soft skill. Di samping keahlian teknisi, jangan lupa untuk latih soft skill. Jadi bukan cuma bisa ngoding, ngedit, atau jago-jago matematika. Kalian juga harus ada kemampuan komunikasi yang baik, teamworknya seperti apa bagusnya, kepemimpinan. Gak perlu jaim, yang penting kalian cukup jadi diri sendiri itu udah oke sih. Yang keempat, itu networking itu penting banget loh guys. Jadi jangan lupa untuk menambah kenalan atau relasi ya. Network adalah kunci. Ikut seminar juga bisa, acara-acara industri, bahkan nongkrong di kafe yang sering dikunjungi pekerja bidang-bidang yang mungkin kalian incar gitu. Siap tahu ya lagi butuh talenta fresh graduate ada di sini, tinggal langsung. Tapi memang kan cukup panjang ya kalau untuk nongkrong-nongkrong di kafe tiba-tiba lu datang gitu terus lu nawarin, "Bang, saya bidang ini, lu butuh nggak bidang kayak gue?" Nggak mungkin dia langsung oh ya sini gue tarik, pasti butuh kenalan. Waktu gue mencari banyak relasi, gue tuh lebih perbanyak project sama dosen. Jadi banyak banget dosen-dosen gue yang memperkenalkan teman-temannya yang sudah sangat hebat sekali, dan akhirnya gue di situ bertukar pikiran. Jadi ya selama kuliah ya pertemanan gue itu lebih banyak usia yang lebih jauh gitu ya, 20 tahun perbandingan 20 tahun dibandingkan sama teman sesama usia. Jadi kalau teman sesama usia sih juga ada, tapi tidak sebanyak gue berteman dengan relasi dari dosen. Jadi itu yang memang membangun untuk kita bisa lebih mencari apa yang kita minati. Apalagi kan gue bangunnya bidangnya sekarang ini adalah bisnis.
Nah, jadi waktu itu gue bisa berkenalan oleh beberapa kenalan dari dosen gue, dan gue juga kenalan sama orang yang pernah bangun bisnis. Jadi meskipun itu bisnisnya nggak sama ya, kayak gue misalkan gue bisnisnya digital, terus kalau dia bisnisnya baju atau mungkin sepeda atau mungkin makanan, ya gue tetap sharing aja sama dia, dan gue ngambil sisi positifnya yang memang gue dapatin ilmunya dari pertemanan ini. Kalau disuruh ikut seminar dari semester 1 tuh gue udah rajin banget ikut seminar. Jadi gue bukan yang ngajak teman-teman gue, karena teman-teman gue tuh waktu dulu gue aja nggak ada yang mau, jadi ya udahlah ngapain gue ikut-ikutan mereka nggak mau. Jadi biasanya di prodi itu ya, prodi olahraga, mau seminar apapun tentang bahas kepemimpinan, mau bahas tentang wirausaha, mau bahas tentang kesehatan, mau bahas tentang politik, mau bahas tentang apapun itu, gue ikutin aja gitu, dan gue mendapatkan beberapa relasi pertemanan di situ. Dan ini menjadi plus buat gue juga sih, karena gue mendapatkan pertemanan selain di lingkupan studi gue yaitu olahraga, ternyata gue mendapatkan pertemanan di luar yaitu seminar. Terus gue juga mendapatkan pertemanan di relasi dosen. Jadi gue benar-benar mendapatkan beberapa pelajaran yang gue dapatkan. Yang selanjutnya adalah siapkan jokes buat interview, buat kalian yang pengen banget daftar di perusahaan yang memang kalian tuju. Nah, kalau udah sampai di tahap wawancara gitu ya, CV kalian udah bagus, dilirik. Nah, ini benar-benar kalian harus kenali diri dengan santai. Kasih tahu beberapa cerita ringan atau mungkin 1 atau 2 jokes gitu ya, yang memang mereka itu adalah manusia yang begitu sempurna, dan kita ini adalah manusia yang sangat dibutuhkan oleh dia gitu. Jadi kayak kamu ngasih tahu beberapa reputasi yang berpengaruh banget loh ini kalau kehadiran kamu itu di perusahaan itu. Kamu jadi kayak memberitahu dengan adanya diri kamu itu bermanfaat banget loh buat perusahaan, dan tentunya membangun perusahaan ini menjadi lebih meningkat. Ya, aku akan gimana caranya buat yang terbaik, yang baik, atau mungkin kita pada saat interview gitu kita tanya jawabnya seperti apa, mungkin akan aku buatkan ya setelah video-video ini. Yang selanjutnya adalah pilih perusahaan yang cocok dan asik. Kenapa sih gue harus mengatakan lu harus pilih perusahaan yang cocok dan asik? Karena lokasi dan reputasi perusahaan itu juga ngaruh banget loh. Jangan cuma mikirin gaji ya, tapi sesuaikan juga sama nilai dan tujuan karir kamu. Jangan sampai masuk ke perusahaan yang bikin kamu ngerasa kayak ikan asin atau kayak ikan lautan lah gitu, atau bikin kamu mumet. Apa gue harus bilang lokasi? Jangan sampai lu kerja di suatu pekerjaan yang ternyata gajinya oke lah, itu bisa sampai 10 atau 15 juta. Ternyata lu harus melalui beberapa kendaraan dulu, misalkan kayak kendaraan pesawat lah atau laut lah, atau mungkin lu harus tinggal di suatu tempat juga yang dekat banget sama perusahaan itu, tapi ternyata biayanya tuh cukup besar. Jadi pendapatan bersih lu itu ya cuman dikit. Jadi kayak itu tuh sayang banget. Kalau bisa mendapatkan pekerjaannya ya sesuaikan dengan gaji lu, uang masuk sama uang keluar. Jangan sampai uang masuknya sekian gitu ya, tapi uang keluarnya cukup besar. Jadi kayak sama jadi bohong gak sih? Yang selanjutnya, jangan pernah ngedown seorang diri ya. Ya, ini adalah yang terakhir, yang paling penting, jangan pernah ngedown pada diri sendiri. Kalau gagal bukan berarti kita nggak bisa. Gagal bukan fix stop juga sih buat persiapan. Karena gagal itu bisa jadi awal dari persiapan kamu untuk maju. Ingat, setiap kegagalan pasti ada kesuksesan yang bakal kamu raih. Jadi itu beberapa tips dari aku buat kalian yang pengen ngejar gaji besar, tanda kutip kalian fresh graduate. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan kasih komentar. Kalian juga kalau punya cerita atau tips tambahan bisa banget langsung klik di komentar di bawah ini. Terima kasih banget buat kalian. Kalau misalkan ada request boleh banget langsung klik aja di kolom komentar ya. Thank you banget yang udah memperhatikan aku di Tata Sharing. See you, bye-bye.